I don't have a title for this series, but I'm kind of talking about what happens in the house. Jadi aku nggak punya judul untuk khotbah kali ini, tapi aku akan khotbahkan tentang bagaimana tentang membangun rumah Tuhan. We just finished talking about a heart for the house. Kita baru selesai berkhotbah tentang bagaimana kita mempunyai hati untuk membangun rumah Tuhan. Now we're talking about what happens in the house. Jadi sekarang kita akan berbincang tentang apa yang terjadi di dalam How rumah many of you know Tuhan. God's house is more than just turning up, singing some songs and having meetings? Siapa yang percaya di sini kalau datang ke gereja itu bukan cuma datang, cuma nyanyi-nyanyi saja, berdoa saja, bukan sekedar itu saja. God's house, God's family is a place, not a physical place, a literal place, but a community, a communal place where God moves in mighty ways. Jadi itu rumah Tuhan itu bukan cuma tempat kita berkumpul, tapi ini suatu komunitas di mana kita berkumpul bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Last week we talked about how in the house God gives us realization and takes us to a place of realignment and does some restorative works in us. You know, there's a refining process that goes on. Jadi itu minggu lalu kita berkata di mana di dalam rumah Tuhan itu kita disadarkan, habis itu kita diselaraskan, habis itu kita dijadikan sempurna, lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih luar biasa lagi. Tonight I've got another beautiful R for you. Jadi ada satu R lagi yang akan aku bawa di sini. Doesn't work in Bahasa, does it? Oh, it does work today. Wow, praise the Lord. Sometimes things happen by coincidence. Glory to God. But, before I get there, let's turn to Romans. Have you got your Bible? Turn to Romans. Mari kita buka di Roma. Romans chapter 8, verse 28, a verse that many of us know very well. And we know that all things, everybody say all things, work together for good for those who love God, to those who are the called according to His purpose. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Reading that carefully, baca dengan seksama, hati-hati. Reveals that not all of us read this verse accurately every time we read it. Ini akan membuatkan satu pewahyuan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kamu tidak baca dengan baik-baik, kamu akan lewati. You know when it says all things work together for good. Kalau kamu baca di sini itu segala sesuatu. God never makes mistakes. Dan berarti Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. It literally means all things. Ini benar-benar segala sesuatu. Not all nice things. Bukan dalam segala hal yang baik saja. Not all logically good things. Bukan secara logika itu hal yang baik saja. Not all things that I enjoy or things that I can see God within. Bukan cuma daerah yang kamu suka, di mana kamu merasa Tuhan tuh bekerja, kamu enjoy di sana, bukan Not cuma di all situ. the blessings. Bukan cuma berkat-berkat saja. No, it says all things. Tapi Tuhan berkata segala sesuatu. Say it one more time with me, folks. Come on. Katakan All sekali lagi, segala sesuatu. things. That's a big revelation. Ini satu pewahyuan yang besar. That all things work together for good. Bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. For who? Untuk siapa? For the people who are called by God. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Is that you tonight? Ya, apakah itu kamu? Let me ask again. Is that you tonight? Apakah itu kamu? You're called by God, right? Apakah kamu terpanggil di dalam rencana Tuhan? Turn to somebody, tell them you're called by God. Bilang kepada orang samping kiri kananmu, kamu dipanggil oleh Tuhan. Just in case you didn't already know. Kalau kamu tidak sadar, kamu sebenarnya sudah dipanggil oleh Tuhan. And those who love the Lord their God. Dan juga orang yang mengasihi Tuhan Allahmu. Do you love Jesus tonight? Kamu mengasihi Yesus malam ini? So if you love Jesus and if you're called by God, Jadi kalau this kamu is for mengasihi you. Yesus, kamu dipanggil oleh Yesus, ini adalah untuk kamu janjinya. All things Segala sesuatu in your life di dalam hidupmu are working together for good. akan mendatangkan kebaikan bagimu. I know it doesn't always look like that, doesn't always seem that way, we don't always feel Mungkin terkadang kamu nggak merasa in seperti alignment with this scripture. demikian, nggak seperti demikian secara logikanya, tapi itu terjadi. But God never fails. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. This scripture doesn't mean that everything is good. Dan ayat ini tidak mengatakan bahwa segala sesuatu itu baik. But it means that God will take whatever is happening and whatever is in our world and turn it for good. Tapi apa yang dimaksudkan dari ayat ini, apapun yang sedang terjadi di dalam hidupmu, Tuhan akan putar balikan semua situasi itu menjadi baik bagi hidupmu. So with that said, let me ask you a question. Jadi setelah ini sudah disampaikan, aku pengen bertanya kepada kalian. Have you ever found yourself in a place where you didn't want to be? Apakah kamu pernah temukan diri kamu di situasi yang kamu merasa kamu nggak pengen di situ?
I mean, life was not as good as what you hoped or as Kamu blessed as what you merasa liked. hidup kamu tidak seindah seperti yang apa kamu harapkan. To say it the cruss way, the slightly rude way, life sucked. Mungkin Anyone? secara kasar aku bilang tuh hidupmu sangat-sangat Come on, tell me the berantakan, truth. I want to know who I'm hancur. preaching to. 3 people, 5 people, 10 people, 20 people. The rest of you, we're all envious. We're jealous, right? Ya Life mungkin dari must be, kalian tuh ada you yang hidupnya sempurna. Kita mungkin iri hati sama kalian karena You know, sempurna. life has a way with us. Dan hidup itu punya cara untuk kita sendiri, untuk kita We alami. live in under a perfect God, but we don't live in a perfect world. Kita menyembah Tuhan yang sempurna, tapi kita tidak hidup di dunia yang sempurna. And sometimes stuff happens and Dan takes us terkadang to a sesuatu place bisa terjadi. which is not, honestly, the best. Mungkin sesuatu yang tidak yang terbaik itu terjadi dalam hidupnya kita. Read with me 1 Samuel 22 verse 1. Mari kita baca di 1 Samuel 22:1. David therefore departed from there and escaped to the cave of Adullam. So when his brothers and all his father's house heard it, they went down there to him. Verse 2, and everyone who was in distress, everyone who was in debt, and everyone who was discontented gathered to him. So he became captain over them, and there were about 400 men with him. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, dan maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. One of the very unpleasant realities of this life that we live Ini suatu realitas yang mungkin kita tidak suka dengan hidup ini. is that we don't always find ourselves in places where we want to be. Kita tidak senantiasa menemukan hidup kita di posisi di mana kita suka. We would like it if our dreams were all fulfilled. Kita mungkin akan bahagia kalau semua mimpi dan impian kita tuh terkabulkan, tercapai. But then again, perhaps we wouldn't. Dan kalau itu tercapai mungkin kita tetap aja tidak senang. Some of us have dreams for things that we think will make us happy, but when we get there, we're going to find they didn't actually fulfill us like we thought they would. Dan mungkin kita punya ada suatu mimpi dan ketika kita sudah mencapai mimpi tersebut, kita merasa kita bakal bahagia, tapi kenyataannya kita tetap tidak bahagia. But life often causes us, or hopefully not too often, but it sometimes causes us to be in places we don't like to be in. Dan terkadang tuh hidup bisa membawa kita ke arah di mana di posisi kita tidak suka. These men were in distress, Dan orang-orang ini lagi stres di sini, in debt, dalam piutang, and discontented. dan benar-benar tidak puas. And whether they got there by their own foolish mistakes, or Apakah whether it was mereka- simply the reality of the world that had taken them into that place, Apakah mereka di posisi ini karena dunia ini yang membawa mereka atau kesalahan mereka, kita nggak tahu. no one could deny they were there. Dan nggak ada seorang pun yang bisa bilang kalau mereka tuh di sana. No one loves feeling distressed. Dan nggak ada satu orang pun yang suka di posisi di mana kita stres hidupnya. Or maybe we should take a poll tonight. Nah, mungkin kita mau ambil voting di sini siapa yang suka stres hidupnya. No one I know likes being in debt, Dan nggak ada satu orang pun yang suka hidup di dalam hutang. indebted to someone else or Hutang something untuk else. orang, hutang budi terhadap orang atau apapun jenis hutang tersebut. And definitely no one likes to be discontented. Dan nggak ada satu orang pun yang suka hidupnya itu sakit hati atau kayak punya kekurangan. The very word itself, discontented, means not happy. Jadi itu sakit hati itu sendiri ya, udah maksudnya tuh kamu hatinya sakit, udah nggak bahagia. Outside of a place of contentment. Itu di luar posisi di mana kamu merasa puas. I don't know what it was that got these people to that place because the Bible doesn't tell us. Aku nggak tahu apapun situasi yang membawa orang-orang tersebut di dalam posisi ini sekarang karena Alkitab tidak menjelaskannya. Whether it was small things or whether it was significant things. Apakah itu hal kecil atau hal besar yang membuat mereka tuh menjadi demikian, nggak jelas. We don't get that information. Kita nggak dapatkan informasi itu. But I know from my 21st century observation that a lot of things can take people like you and I to a place of distress and debt and discontentment. Dan aku bisa lihat di abad ke-21 ini banyak hal yang bisa membawa kita ke posisi di mana kita kesukaran, dalam hutang dan dalam sakit hati. Perhaps it was the economic things that were going on around them at the time. Mungkin sistem ekonomi yang terjadi sekarang ini yang lagi ada masalah membuat kita demikian. Perhaps it was the woes of relationship breakdown. Mungkin ada dalam hubungan-hubungan dalam hidupannya kita yang sekarang lagi ada masalah. Maybe it was something going on
in the political world around them. Maybe they'd been pillaged and stolen and taken from. Mungkin ada hal-hal yang terjadi mungkin ada yang sesuatu diambil dari hidupnya kita, ada sesuatu yang dicuri dari hidupnya kita. Perhaps there hadn't been rain in the land for a long time and their crops weren't growing. Mungkin nggak ada hujan di daerah kita sehingga semua panen-panennya mati. Maybe they'd made some poor decisions. Atau mereka mengambil keputusan yang salah. Instead of walking in God's way and God's wisdom, they'd followed their own earthly logic, natural wisdom. Dibandingkan ikut jalannya Tuhan, mereka ikut logika mereka sendiri. And it had led them down a path that had an unfortunate end. Dan akhirnya membawa mereka di suatu posisi di mana mereka tuh akhirnya penuh dengan ketidakberuntungan. One thing I'm fairly sure of Satu hal yang aku sangat jelas, is that they hadn't learned how to remain in a place of trusting and obeying. mereka tuh tidak berada di posisi di mana mereka percaya dan mau taat. Because while walking with God doesn't mean everything's always flowers and perfect and wonderful. Dan aku bisa yakinkan 100% tuh hidup bersama dengan Tuhan tuh tidak selalu ada bunga-bunga, sangat indah, enggak demikian. The God that I serve never leaves his people in the valley. Tapi Tuhan yang aku sembah tuh tidak akan pernah meninggalkan orang-orangnya di dalam lembah. We may walk through the valley of the shadow of death, but we will rise again. Amen. Kita bisa lewati lembah kekelaman, tapi kita akan bangkit lagi. There may be seasons of distress and seasons of trial and struggle. Ada musim kesukaran, ada musim yang susah. But how many of you know discontentment doesn't belong in God's Tapi di sini siapa yang tahu vocabulary? kesakitan hati, kesukaran itu tidak akan bertahan di dalam Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Jadi sukacita Tuhan itu adalah kekuatanku. His mercies are new every morning. Kebaikannya itu adalah baru setiap hari. Hallelujah. Haleluya. Amen. Irrespective of how these people got there. Jadi nggak peduli apapun yang terjadi yang membawa orang ini di posisi ini sekarang. They were not in a good place. Mereka tidak di posisi yang enak. But how many of you know? Dan siapa yang tahu di sini? God knows how to take all things. Tuhan tahu bagaimana membawa segala sesuatu. Everybody say all things. Semua berkata segala sesuatu. And make them work together for good. Dan menjadikan semuanya indah dalam segala sesuatu itu. Do you believe that, church? Kamu percaya itu nggak? Come on, do you believe that? Kamu percaya nggak? You know, in hindsight, time reveals a lot of things. Jadi itu di waktu itu akan membukakan semuanya, menyingkapkan semuanya. By the end of their story, these men would have been thanking God for that season of their life. Dan di akhir hidupnya itu orang ini akan bersyukur kepada Tuhan dengan hidupnya mereka. Because if it weren't for the distress and the debt and the discontentment, they never would have found themselves in David's camp. Kalau bukan karena kesukaran atau hutang atau sakit hati, mereka tidak akan bertemu dengan Daud. Sometimes it's hard to see while we walk through it. Dan terkadang tuh sangat susah untuk melihat ketika kita lagi melewati lembah yang susah itu. But looking back gives us fresh perspective. Tapi kalau kita menoleh balik ke belakang, itu akan memberikan kita perspektif yang segar, yang baru. And we begin to realize that even though it wasn't a nice time and it wasn't fun, that God used what was going on to perform some things to get us on the right paths so that we are where we are right here, right now. Jadi meskipun rasanya tuh tidak enak, tidak gampang, itu sukar sekali untuk lewatin apa yang kita lewatin. Tapi kalau kita percaya Tuhan tuh bisa melakukan banyak hal yang sukar itu menjadikan tuh indah pada waktunya. These guys were all the underdogs. Jadi tuh orang-orang ini adalah orang-orang yang udah orang-orang buangan. They were defeated. Mereka udah dikalahkan secara mental, udah nggak punya semangat lagi, udah putus asa, udah depresi, demoralized, udah moralnya udah nggak ada lagi, down in the dumps. Udah benar-benar sakit hati, udah lemah deh hatinya. You know, I imagine that they were the kind of people that knew how to do one thing very, very well, and that is to complain. Jadi aku percaya satu hal yang mereka bisa lakukan dengan luar biasa itu adalah cuma komplain. I had a conversation with somebody recently, and the Lord put on my heart something very specific to speak to this person. Jadi aku lagi berbincang dengan seseorang minggu ini dan Tuhan tuh kasih aku satu hal yang sangat spesifik untuk orang ini. So I opened the conversation and began trying to say the thing that God had put on my heart. Aku buka perbincangan, aku mulai ngobrol dengan orang ini sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hatiku. And out spewed from their mouth complaint after complaint until it was very hard for me to get a word in. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu cuma komplain demi komplain dan susah sekali buat aku untuk masuk untuk ngomong ke orang ini. I said, if you just wait a minute, there's something I want to say to you. Jadi aku bilang, coba kamu tunggu sebentar saja. Aku ada sesuatu yang pengen aku sampaikan kepadamu. So they shut their mouth for like a minute or 2 minutes, gave me enough time to say whatever, and then the complaints rolled again. Dan akhirnya tutup mulutnya dia dan
kasih aku cukup waktu 1-2 menit itu untuk aku katakan apa yang aku perlu katakan. Kemudian dia muncul lagi komplainnya. It's amazing how often and how much human beings shift the blame onto others for what we're going through. Jadi gampang sekali bagi manusia itu untuk mengarahkan kesalahannya itu kepada orang lain dan menyalahkan orang lain karena apa yang terjadi dalam hidupnya mereka. We blame others, our circumstances, Kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi kondisi, blame our boss, the government, menyalahkan bos kita, menyalahkan pemerintah, blame our leaders. menyalahkan pemimpin. We even blame God. Kita sampai juga bisa menyalahkan Tuhan. If we actually decide to look introvertly and blame ourselves, Jadi kalau kita bisa melihat ke dalam dan menyalahkan diri kita sendiri, a lot of times it's not from the perspective of I want to change and I want to grow. It's from self-pitying. jadi kalau kita menyalahkan diri sendiri itu bukan karena kita pengen berubah, tapi mengasihani diri. Wallowing in regret. Nah kita merasa tuh aduh menyesal. And so this self-defeating cycle just keeps taking us lower and lower and lower. Jadi kita merasa diri kita tuh sangat rendah, sudah sangat dikalahkan. Ends up holding us down rather than building us up. Dan itu akan membuat kita tuh tertahan di bawah bukannya untuk mendorong kita naik. And that, my friend, is where these men found themselves in Dan that particular period. disinilah posisi orang-orang ini berada, 400 orang ini berada. But thank God that He's got solutions. Dan puji Tuhan, Tuhan tuh punya solusi. He's a God of answers. Dia Tuhan yang penuh dengan jawaban. He's a God of open doors. Dia Tuhan yang bukakan pintu. He's a God of pathways of miracles, a pathways of revelation. He's a God of pathways that open up before us the future and the plans and the purpose Dia adalah that He has Tuhan for yang us. jalannya mujizat. Dia adalah Tuhan yang jalannya pewahyuan. Dia adalah Tuhan jalan dari segala jalan. Fast forward some chapters Jadi, to 2 Samuel 23. Kita buka lagi di pasal selanjutnya itu di 1 Samuel. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. And we read 31 powerful verses, which I'm not going to read for you tonight, but you can read them in your own time, of how these men who were discontented, in debt and distressed were turned around into mighty men. Dan di 2 Samuel 23 ini akhirnya tuh orang-orang 400 orang ini diubahkan menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Where once you would have called them down and defeated and discouraged, now they were defined as courageous, strong, valiant warriors, men of faith, not fear. Jadi itu yang dulunya mereka orang yang dikalahkan, tapi sekarang mereka adalah orang yang penuh keberanian, penuh dengan iman, penuh dengan keluar biasaan. Before, they couldn't do anything. Dan dulunya mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Now they're winning the kingdom and changing the world. Tapi sekarang tuh dia bisa melakukan banyak hal dan mereka tuh memenangkan kerajaan. They were down and under and out for the count. Dan mereka tuh udah jatuh, udah nggak dianggap. But now people look up to them in awe. Tapi sekarang orang-orang tuh melihat mereka tuh dalam kekaguman. They've become the mightiest men in all of Israel. Dan mereka menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa di Israel. Now let me ask you, church, Coba aku tanyakan kepada kalian di sini. how does that happen? Bagaimana ini bisa terjadi? What took place within them? Apa yang terjadi dalam hidupnya mereka? The very same thing that can happen inside of you and inside of me and Itu any adalah other man or woman hal yang sama bisa terjadi dalam hidupnya aku dan kamu dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. who will surrender before the hand of Yang the Lord. bersedia untuk menyerahkan hidupnya kita kepada tangannya Tuhan. This is what happened. Ini yang terjadi. They got under the mighty hand of God Dan mereka tuh menyerahkan hidup mereka dalam tangannya Tuhan. and they saw God's nature and character revealed in the house. Dan mereka melihat karakternya Tuhan terjadi di dalam rumahnya Tuhan. Isaiah chapter 58 verse 12 tells us two of the characters of our God. Yesaya 58:12 mengatakan dua karakter dalam hidupnya Tuhan. And you shall be called the repairer and the restorer. Engkau akan disebut yang memperbaiki. Our God is a repairer and a restorer. Tuhan yang memperbaiki dan juga akan merestorasi. I'm going to say it again. He's a repairer and a restorer. Dia adalah Tuhan yang memperbaiki dan juga merestorasi. Is there anyone in the house tonight that needs that? Ada Some nggak orang-orang repairing? di ruangan ini yang butuh diperbaiki? Some restoring? Yang perlu untuk direstorasi? You guys all sitting real shy here tonight. That's okay. Kalian semua malu-malu di sini. Because I'm very confident I'm preaching to the right people. Dan aku sangat percaya diri kalau aku lagi khotbah kepada orang yang tepat di sini. This is the same message that I'll preach to myself. God, I need you as the restorer and the repairer of my life. Ini aku khotbahkan kepada diriku sendiri. Tuhan, aku butuh Engkau sebagai
yang memperbaiki hidup aku dan juga merestorasi hidup aku. My life might not be right down in the dumps, right way down there. I might not be in serious debt and discontented and in distress. But you know what, Lord? Where I am today ain't where I'm meant to be. I need your restoring, repairing power. Mungkin aku hidupnya Hallelujah. tuh tidak sangat-sangat rendah di bawah sana. Aku tidak hidup di dalam kesukaran, dalam hutang, atau dalam sakit hati. Tapi aku hidup di posisi di mana aku percaya aku bisa naik lebih lagi. Dan aku butuh Engkau untuk memperbaiki hidupku dan merestorasi hidupku, Tuhan. If God's the repairer and the restorer, Dan kalau Tuhan adalah yang bisa memperbaiki dan merestorasi, then what he did for them, he can do for you. apa yang Tuhan lakukan kepada mereka, Tuhan juga bisa melakukan kepada kamu. And you, Dan kamu, and you, dan kamu, and you. dan kamu. And not one person in this room needs to be left out. Nggak ada satu orang pun di ruangan ini akan ditinggalkan oleh Tuhan. Amen? Amin. He doesn't just work on the outside, he works on the inside. Dan Tuhan tidak bekerja di luar saja, tapi Tuhan bekerja di dalam. Repairing those broken emotions. Memperbaiki emosi-emosi yang sudah rusak. Restoring those deepest pains and regrets. Restorasi semua kesakitan yang paling dalam, penyesalan paling dalam. Bringing healing and deliverance to the brokenhearted and to the bondage. Memberikan kesembuhan kepada sakit hati dan kepada semua keterikatan. There's power and glory. Ada kuasa, ada kemuliaan. That our lives would no longer be lived in the deepest depths, but in the life and life more abundantly Yang that akan God membawa promised hidupnya for kita us. tidak hidup di dalam kerendahan lagi, tapi dalam ketinggian yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Those 400 men didn't all come at once. Jadi itu 400 orang ini tidak datang, tidak langsung kayak sempurna. They all trickled in. Mereka tuh datang perlahan-perlahan. Probably came in groups. Mungkin datangnya dalam satu grup demi Before grup. long, there weren't just 400, there were 600 in the camp. Dan pertama itu bukan cuma 400 orang, sebenarnya itu ada 600. I wonder if you've ever thought about what happened. Aku pengen bertanya kepada kamu, apa sih yang sebenarnya terjadi di situ? I've watched over years that you can argue whatever you want to argue from a doctrinal point of view, Kamu bisa berargumen dengan argumen apapun secara doktrin, but no one can argue with a changed life. tapi tidak ada satu orang pun yang bisa argumen dengan perubahan hidup. You can hear a testimony Kamu bisa dengar adanya testimoni, and you can choose not to believe. dan kamu bisa pilih untuk tidak percaya. You can choose not to receive the miracle for your own life. Kamu bisa pilih untuk tidak mau percaya dengan mujizat yang bisa terjadi di hidupnya You kamu. can choose to have your doubts. Kamu bisa pilih untuk mempunyai keraguanmu. But for that person who experienced the miracle, it doesn't matter how much arguing you do, nothing can take it from them. Jadi apapun yang kamu bisa merasa kamu tidak setuju, tapi orang yang mengalami mujizat tersebut, kamu mau setuju nggak setuju pun mereka sudah alamin, mereka percaya aja. Years ago when I was first filled with the Holy Spirit, given Dan- the baptism and speaking in tongues, Dan pertama-tama kalinya aku dikasihkan urapan Roh Kudus, aku mulai berbahasa roh. I had some friends, Aku punya teman that thought, that stuff belonged way back there in the book of Acts 2,000 years ago. It's been and done, it's gone. They had all the doctrinal arguments for it. Dan itu bahasa roh itu udah terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu bukan sekarang lagi. Itu ada debat secara doktrin yang kamu bisa debatkan di sini. But God was touching me. God was filling me. God's power was empowering me. You could argue whatever you wanted to argue, but I knew it was real. Jadi kamu mau argumen seberapa argumen pun, tapi Tuhan menjamah aku mengalami Tuhan. There are people with all kinds of arguments about the church and about Christians and about doctrine. I'll tell you one thing, folks, all you need is to encounter it. Jadi tuh apapun di luar sana tuh banyak sekali argumen di luar sana tuh yang satu hal kamu butuh, mengalami Tuhan secara pribadi. These people had experienced the change. Orang yang mengalami perubahan dan mengalami Tuhan, And as their testimony went forth, more people gathered around the camp of David. dan orang-orang tuh akan berkerumunan mulai datang. Ini yang terjadi dengan 400 orang tersebut, dari 400 jadi 600. They came into a place where they were accepted, Dan mereka datang di tempat mereka merasa diterima. a place where they were encouraged, Mereka merasa tuh didorong. a place where they were challenged, Mereka merasa ditantang. and ultimately they were restored. Dan ujung-ujungnya mereka mengalami restorasi. Doesn't that sound like the church? Dan itu kedengarannya seperti gereja kan? Come on. Accepted, encouraged, challenged, restored. Kamu akhirnya tuh diterima, kamu didorong, ditantang, akhirnya kamu direstorasi. We love quick things in our life. Kita suka hal yang instan, yang cepat dalam hidupnya kita ini.
We like stuff to be like, preach today, done tomorrow. Dan kita suka sesuatu yang dikhotbahkan hari ini terjadi besok. Some of us don't even like waiting till tomorrow. We want the 5-minute Macca's drive-through experience. Dan kita mau yang terjadi 5 menit seperti kita drive thru ke McDonald. But my experience in the Word of God is that when God speaks things, there's often a time process. Tapi apa yang terjadi di hidupnya aku itu aku lihat kalau Tuhan ngomong sesuatu pasti ada proses untuk bisa terjadi. And restoration's kind of like that. Dan restorasi itu seperti demikian. Yes, there are some things God does in an instant. Dan ada sesuatu yang Tuhan lakukan secara instan. There are a lot of things God does in a process. Tapi banyak sekali hal yang Tuhan lakukan secara proses. We read the testimonies, in a chapter or two or a verse or two. Kita lihat baca di apa sih kesaksian ada 1 ayat 2 ayat itu. The truth di is, Alkitab. changing someone from a distressed, in debt, discontented person into a mighty warrior takes time. Jadi tapi kenyataan untuk membuat orang-orang yang sudah nggak punya harapan itu menjadi orang-orang yang sangat luar biasa itu butuh waktu. But that, my friend, is what God's in the business of. Tapi itulah apa yang Tuhan bisa lakukan Tuhan. And He'll Teman-teman, never let you go. dan dia tidak akan pernah lewatkan kamu, He tinggalkan will kamu. not forsake you. Dia tidak akan pernah tinggalkan kamu. He will hold your hand through the journey. Dia akan pegang tanganmu lewatin perjalanan ini. He will carry you through seasons. Dia akan angkat kamu lewatin musim-musim. He will whisper in your ear and lead and guide you. Dia akan ngomong dalam telingamu. He is a restorer and a repairer. Dia adalah yang memperbaiki dan merestorasi. We focus on the finished product. Dan kita fokus untuk produk akhirnya. God focuses on the process in between. Tapi Tuhan fokus dalam proses di tengah-tengahnya ini. We want to see the results. Kita mau lihat hasil akhirnya. God takes time with the restoration Tapi process. Tuhan ambil waktu dalam proses untuk merestorasi kita. He takes time making and molding the man. Dia ambil waktu untuk membentuk dan juga menjadikan seseorang itu menjadi luar biasa. We want the blessing, Kita mau berkat, but God wants the blessing working in us. dan tapi Tuhan tuh mau berkat itu bekerja di dalam kita. Did you ever think about the fact that God told Joseph, or talked about Joseph as being blessed when he was in Potiphar's house as a slave? Kamu pernah nggak pikirkan bagaimana Tuhan berkata tuh kalau si Yusuf ini adalah orang yang diberkati meskipun dia adalah seorang budak. We say, God, where's my blessing? Where's my breakthrough? Dan kita bertanya, Tuhan di mana sih berkatku? Tuhan di mana sih terobosanku? And God says, look around you. Coba lihat sekitarmu. And you say, but there's problems at work and problems at home and problems in that and problems in this. Tapi ada masalah di tempat kerja, ada masalah di rumah, masalah di sini, masalah di sana, banyak sekali masalah. And God says, but you asked to be blessed. Tapi kamu sudah diberkati. And you say, but that ain't blessing. Tapi kamu berkata, Tuhan ini bukan berkat. God says, no, you're wrong. This is the blessing. Nah kamu salah, ini semua berkatmu. Like Joseph was blessed in Potiphar's house, you're blessed. Seperti Yusuf diberkati di rumahnya Potifar, kamu diberkati juga. This is everything you need Ini semua yang kamu butuhkan. to be molded and shaped and transformed in the restoring power of my grace to become who I called you to be. Untuk dibentuk dan dijadikan seseorang di mana aku panggil kamu menjadi. Ya, kamu butuh ini semua. Come on. You guys got mighty quiet now, I get it. Kamu semua sangat tenang di sini, aku ngerti. Because we're all waiting for the houses and the cars and the yachts and the traveling around the world and the no job anymore and sitting up on the Hawaiian holiday beach, sipping mocktails. I mean, seriously. Dan kita semua lagi menunggu namanya itu rumah, kapal, ada namanya kita jalan-jalan keliling dunia, duduk di Hawaii dengan gelas yang ada payungnya. Kita tunggu itu semua. And God says, no, Tapi Tuhan berkata enggak. I already blessed you with every spiritual blessing in the heavenly Tapi places. Tuhan berkata enggak, aku sudah berkati kamu dengan semua berkat-berkat yang dari surga. And I blessed you with a job, but it ain't the job I want, God. Dan aku berkata, Tuhan, aku suka kerjaan itu Tuhan. And I already blessed you with a husband or a wife. If you're not there yet, I'm not talking to you yet, okay? Kalau kamu belum menikah, aku nggak ngomong kepada kamu. Kalau kamu orang sudah menikah, ini untuk kamu. And you say, but we fight every day, and it's Tuhan, how we sleep. We look at opposite sides of the bed every evening. Dan Tuhan, kamu bilang aku udah diberkati dengan pasangannya tiap malam kita berantem dan kita tidurnya tuh berbalik arah. And if you're single, Nah, come kamu on, masih hallelujah. single di sini, haleluya. He says, I blessed you, I ain't brought them yet. Aku sudah berkati kamu, aku belum bawa masalah itu dalam hidupmu. And we go, what the heck, God? Apa ini Tuhan? That ain't no blessing. Itu bukan berkat Tuhan. Because we haven't learned yet to see
Karena kita How belum God sees. belajar untuk melihat apa yang Tuhan lihat. That the restorer and the repairer and the one who knows to take us through the journey knows exactly what we need right now to get us to where he wants to take us to be. Jadi Tuhan yang bisa memperbaiki, Tuhan yang bisa merestorasi, dia bisa membawa kita, bisa melihat apa yang akan kita lalui dan bagaimana membawa kita ke sana. Come on, can I get an amen? Can I get a louder amen? You see, until we win over the distress, the debt, and the discontentment, we ain't going nowhere. Jadi sampai kita itu menang dari namanya itu kesukaran, menang dari sakit hati, menang dari hutang piutang itu, kita tidak akan kemana-mana. And we win Kalau kita sudah menang, by getting in that place where we were accepted, encouraged, and challenged. dengan cara kita masuk ke dalam tempat di mana kita merasa diterima, didorong, dan ditantang. Your tomorrow ain't going to be much different from your yesterday. Dan mungkin if hari nothing besokmu changes. tidak akan seperti dengan hari, nggak jauh beda dengan hari kemarinmu. These men didn't become mighty men because they stayed the same. Dan orang ini tidak menjadi orang-orang yang luar biasa karena mereka tuh menjadi orang yang sama-sama saja. At some point, after a little bit of, working with David, they began to make some changes, some adjustments. Dan ketika mereka tuh bersama dengan Daud tuh mereka mulai mengadakan perubahan kecil demi perubahan. Before I talk about those adjustments, let's have a look at what the word restored really means. Dan mari kita buka lagi apa sih arti restorasi itu, artinya seperti apa. Read the dictionary and you'll find out that it means the returning of something to its former condition. Yaitu restorasi itu artinya itu kembali ke posisi di mana sesuatu itu dulunya seperti apa. In other words, making something like it is new again. Jadi itu dengan kata lain itu menjadikan sesuatu itu baru lagi seperti dahulunya. It's a beautiful word, Yaitu adalah satu kata yang sangat luar biasa. but it ain't what the Bible's talking about when it talks about restoring. Jadi itu bukan yang Alkitab katakan dengan kata pemulihan ini. God's definition is so much better. Jadi itu definisi Tuhan itu sangat luar biasa. The Bible talks about the promises of God and the place of the promise being the destination of the restoration. Jadi itu apa yang Tuhan katakan itu perubahan itu, pemulihan itu adalah suatu destiny, satu tujuan yang Tuhan ingin kita capai. Watch me. Coba kamu lihat di sini. Psalm 40 verse 2 says, He brought me out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock and established my steps. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, dan dia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Haggai 2 verse 9 says, The glory of this latter temple shall be greater than the former, says the Lord of hosts, and in this place I will give peace. Haggai 2:9, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. How many of you know that you and I are the temple of the Lord? Siapa yang percaya kita adalah bait Allah? Amen? Amin. You see, God's restoration process is not about taking us from where we are right now to our former best. Jadi itu pemulihannya Tuhan yang Tuhan akan lakukan itu bukannya membawa kita itu ke dulunya yang kita merasa posisi yang paling luar biasa itu bukan cuma di situ saja. God's idea of restoration is taking us from where we are today to His best in His future. Jadi itu apa yang maksudkan Tuhan untuk pemulihan itu dari posisi kita sekarang tuh di posisi yang dia lihat tuh yang paling baik untuk kita. I don't know about you, but that excites me to know that when God restores me, I'm going to end up far better and far greater than I've ever been. Jadi itu aku nggak tahu tentang kamu ya, aku itu sangat-sangat semangat kalau mendengar Tuhan akan mengadakan pemulihan dalam hidupnya aku. Karena aku akan melihat hidupku yang jauh lebih baik daripada aku pernah bisa bayangkan atau pikirkan. We were born in this world into sin. Kita dilahirkan di dunia ini di dalam dosa. But it is not to sin that God is restoring us. Tapi bukan di dalam dosa lah Tuhan akan memulihkan kita. God is restoring us to the right hand of the Father in heavenly places. Melainkan Tuhan akan memulihkan kita untuk kembali ke tempat di sisi kanan Allah Bapa kita di surga. God is restoring us to power and to glory. Jadi Tuhan akan merestorasi kita kembali, memulihkan kita kembali itu dalam kuasa dalam hidupnya Tuhan. Restoring us to grace and anointing. Memulihkan kita di dalam kasih karunia dan kuasa urapan.
You see, his restoration is not about our limited kind of perspective or way of thinking about it. It's according to his glorious riches in Jadi Christ. pemulihannya itu bukan cuma secara yang bisa kita lihat saja, tapi dengan segala keluar biasaannya, kemuliaannya. So when God says, I'm restoring you, Ketika what he Tuhan really means berkata, is, aku mau memulihkan kamu, apa yang dia maksudkan adalah, I'm interested in taking you to the best possible you. yang dengan kata lain Tuhan tuh mempunyai keinginan membawa kamu ke posisi di mana yang terbaik yang kamu bisa capai dalam hidupmu. Now, how many of you would say, I need the repairer and the Siapa yang di sini restorer? berkata, Tuhan aku butuh untuk diperbaiki dan perlu dipulihkan. Amen. Amin. For the rest of you, you'll get it by the end, okay? Dan bagi kalian mungkin bisa tangkap di akhir khotbah. David's men's restoration took time, Dan Daud tuh berkata tuh bahwa pemulihan tuh butuh waktu. but it took them to greater places than they'd ever been. Dan itu membawa mereka di posisi yang mereka pernah bisa capai sebelumnya. Yang terbaik yang mereka bisa capai sebelumnya. Joseph's restoration took him from the lowest place, the prison, and took him all the way to the palace. Jadi itu pemulihan Yusuf itu terjadi dari penjara sampai masuk ke dalam istana. The Bible's littered with stories. Jadi itu di Alkitab tuh penuh dengan banyak cerita yang luar biasa. Zacchaeus, Mary who was possessed by 7 demons, Ya, si Maria Magdalena yang dimerasuki oleh 7 roh jahat. restoration. Dan adanya restorasi, pemulihan. It actually doesn't matter what's in our past. Jadi itu nggak peduli apa yang di dalam masa lalu kita. I don't want to minimize our past because I know there are certain things that people have done in the past that may have a consequential impact on our future. Jadi aku nggak mau mengecilkan tentang masa lalunya kita, tapi emang masa lalu itu kadang ada konsekuensi yang bisa terjadi sekarang. There are some things in our life that we've done them in our past and we regret doing them, we're sorry for doing them, but things will not be the same in our future. Jadi ada masa lalu kita pernah lakukan sesuatu dan kita menyesal dan kita tinggalkan dan masa depan kita tidak akan pernah sama dengan masa lalu kita. But let me tell you this, that Tapi aku your pengen kasih tahu kamu satu hal di sini. mistake and your mess Kesalahanmu dan kerusakan yang terjadi dalam hidupmu yang masa lalu never minimize God's restoring power to work in your life and to make something new. tidak akan pernah mengecilkan kuasa Tuhan untuk memulihkan hidupmu dan melakukan hal yang baru dalam hidupmu. And while your end might not be the same outcome as what it could have been, Mungkin akhir dari hasilnya itu tidak sama dengan apa yang dipikirkan. that doesn't mean that it ain't going to be good. Tapi itu bukan artinya itu bukan yang baik. Get under the restoring hand of God and watch and see what He can transform and what He can make out of you. Jadi masuk ke dalam tangannya Tuhan yang bisa memulihkan hidupnya kamu. Dan kamu akan lihat apa yang dia bisa pulihkan dalam hidupnya kamu. You know Rahab, Kamu tahu nggak Rahab? who was a prostitute woman in the town of Jericho. Seorang pelacur di kota Yeriko. She was in a place where I guarantee you she didn't want to be there. Aku yakin pasti dia nggak mau di posisi itu. No one who gets into that kind of business really, truly wants to be there. Nggak ada satu orang pun yang kerja demikian itu pengen kerja jadi demikian, jadi pelacur terus. Maybe I'd better recant that and say there might be 1 or 2, but there's not going to be very many. Mungkin okay? ada 1 atau 2 orang yang pengen kerjanya demikian, tapi nggak akan semuanya kayak begitu. Not many people want to sell themselves for a living. Nggak ada banyak orang yang mau menjual diri mereka untuk kehidupan ini. But this woman recognized the power of God and recognized the opportunity and saw the restorative power of God and took that chance and ran with it. Dan orang ini akhirnya melihat ada kesempatan dia untuk dipulihkan oleh Tuhan. Dan akhirnya dia pegang kesempatan itu. She could have died in Jericho's wall. Dia bisa mati di dalam tembok Yeriko. What ended up in her life is that she married, according to Jewish folklore, Joshua at 82 years of age. Dan akhirnya dia menikah dengan Yosua yang umurnya 82 tahun. She went from one of the socially lowest jobs on earth Dan dia akhirnya dia keluar dari tempat kerja yang paling rendah di dalam kehidupan sosial ini, jenjang sosial. to marrying the greatest man in all of Israel. Dan akhirnya menikah dengan orang yang paling luar biasa di Israel. If that's not a prison to the palace story, what is? Kalau itu bukan cerita dari penjara ke istana, itu cerita apa lagi itu? But the restorative process that happened inside of her was not an overnight journey. It was not like Jericho's walls fell, Joshua married her the day after. Itu pemulihan itu bukan terjadi secara langsung semalam saja terjadi, tapi itu ada prosesnya. Jewish folklore names Rahab as one of the Chasadoth, the pious women. Dan dia tuh dinamain wanita Jewish
one of the beautiful women. So we call Dia that dipanggil Son of wanita yang sangat cantik bagi orang-orang Jewish. And it says that because she was one of the women amongst even the people of Israel and the Gentiles who honored God singularly. Dan itu adalah satu orang yang secara pribadi itu yang benar-benar tuh menghargai Tuhan. Her words say this in Joshua 2:11, "For the Lord your God, he is God in heaven above and on earth beneath." Dan dia adalah Tuhan yang dia adalah Tuhan yang di atas, bukanlah Tuhan yang di bawah. She singularly chose God Dan dia as her God. dia secara pribadi memilih Tuhan dan menyembah Tuhan Allah kita. While a lot of the other Israelites were happy having God on one side and idols and gods on the other side. Dan bagi orang-orang lain tuh yang orang Israel secara pribadinya tuh dia bisa pilih Tuhan, tapi di satu sisi tetap menyembah berhala-berhala yang lain. This woman, Tapi wanita ini, who was once an idol worshipper from an idol worshiping nation, dan ketika dia dari negara, dari kota yang menyembah berhala-berhala, was so completely transformed dan sangat-sangat ditransformasi oleh Tuhan. that her name is named above Jethro, the father of Moses, Dan itu berapa tuh di atas namanya bapaknya Musa, and Naaman, the Syrian commander, Naaman dan juga dari seorang komanda di Israel. because of her singular choice to put Karena God first. pilihan and only. dia secara pribadi, secara luar biasa ini yang dia pilih. She became, through Joshua, the Dia- ascendant or the great grandmother Dan dia akhirnya menikah dengan Yosua dan dia menjadi dari nenek buyut of both the prophet Jeremiah dari Nabi Yeremia and the prophetess Huldah dan Nabi Tesholda and more. dan lebih lagi. And I want you to see in that story this, Aku mau lihat kamu lihat ceritanya di sini. that when God says, I'm restoring you, Ketika Tuhan berkata, aku memulihkan kamu. He's not talking about taking you from your position to your former best. Jadi bukan berarti dia cuma membawa kamu di posisi kamu sekarang menjadi yang terbaik yang pernah kamu alami sebelumnya. He's talking about taking you to the greatest place. Melainkan dia His berkata future. dia ingin membawa kamu ke tempat yang lebih luar biasa lagi di masa depan kamu yang pernah kamu alami sebelumnya. So you say, Pastor, show me how. Let me show you how. Nah, quickly. kamu bertanya, pendeta tunjukkan dong caranya gimana. Because failure is nothing new in the scriptures. Karena kesalahan itu bukanlah hal yang baru di Alkitab. Samson failed, Abraham failed, Moses failed, Samson pernah gagal, Abraham pernah gagal, Musa Solomon pernah failed, gagal. Jonah failed. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab itu In the pernah New gagal. Testament and the Old, Dan juga di perjanjian lama, perjanjian baru juga banyak yang gagal. lots of failures. Banyak yang gagal. But a God who repairs and restores. Tapi Tuhan yang memperbaiki, Tuhan yang memulihkan. I got 2 points for you tonight. Ada 2 poin yang aku pengen And I want you sampaikan to malam write hari ini. down, and I want you to start doing them. Aku pengen kalian catat dan kamu mulai melakukan itu. Because it's doing that changes our life. Karena yang melakukan itulah Number yang one. bisa membuat hidup kita berubah. Number 1, Yang pertama, believe for your breakthrough with mighty declarations of faith. percayalah pada terobosan Anda dengan pernyataan iman yang kuat. Zechariah 9:12 says, "Return to the stronghold, you prisoners of hope. Even today I declare that I will restore double to you." Dan kembalilah ke kota bentengmu, bahai orang-orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini aku juga akan memberitahumu, aku akan memberikan ganti kepada kamu 2 kali lipat. That, my friend, is God's word over you. Itu adalah firman Tuhan bagi kamu dari Tuhan. I will restore. Aku akan memulihkan. I'm ready to restore. Aku siap untuk memulihkan. I'm here. I'm waiting. I'm going to Aku do di this for sini you. dan aku akan melakukan itu buat kamu. The problem is Tapi not what is masalahnya- God's sentiment toward us, Dan bukan karena Tuhan mempunyai sentimental kepada kita. but what is our commentary over our own life. Jadi apa sih yang kita sadari dari hidup kita sendiri? In Isaiah 42:22, it Yesaya says, 42:22. "There's a people robbed and plundered. All of them are snared in holes. They're all hidden in prison houses. They are for prey. No one delivers for plunder." I mean, they are really at the bottom of the bottom. Namun mereka suatu bangsa yang dijara dan dirampok dan semua terjebak dalam gerongan-gerongan dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka tuh benar-benar di dalam kerusakan yang paling dalam deh pokoknya. And why are they there? Kenapa mereka di situ? Because no one says, that's why. Karena nggak ada pernah Let's try that again. Because no one says, karena nggak pernah ada seorang pun berkata dipulihkan. let's try that again. Let me show you something, folks.
That restore has an exclamation mark after it. Do you know what that exclamation mark means? Di satu kata kembalikan itu ada tanda seru. Apa sih arti tanda seru tersebut? It means say it intently, Tapi berarti katakan secara intensional, energetically, secara semangat, believe it, secara percaya, trust it. secara percaya. Now we'll try again. You ready? Because no one says, Nggak ada orang berkatakan kembalikan, pulihkan. now you see. You see, most of us, we go through life and we live in the debt, the discontentment, the discouragement, all the stuff, all the bits and pieces, and we never really change because we never learn how to declare over our life, restore. Dan nggak ada satu orang pun kita belajar untuk bisa kembali dari namanya kesukaran, sakit hati atau kekurangan itu. Karena kita tidak mau deklarasikan kata pulihkan. God's speaking it over you and I, Dan Tuhan sudah katakan pada aku dan kamu malam hari ini. but He's not the one going to make the change for us. We have to do that. Bukannya Tuhan yang akan melakukan kegerakan, tapi kita yang harus melakukan kegerakan untuk berubah. He can lead us, but He can't do it for us. Dia bisa menuntun kita, tapi dia tidak bisa melakukan untuk kita. So the onus is on us to say, restore. Jadi itu apapun yang bebannya itu sebenarnya di atasnya kita yang harus melakukan kegerakannya. Heart, restore. Hati dipulihkan, Mind, restore. pikiran kita dipulihkan, Soul, restore. jiwa kita dipulihkan, Situations, restore. situasi kita dipulihkan. Come on, didn't Jesus say, speak to the mountain and it'll move? Bukankah Yesus berbicara kepada gunung tersebut, gunung itu akan berpindah. Most of us spend our whole life talking about the mountain, Dan kebanyakan and the dari kita mountain never tuh moves. habiskan waktu kita untuk berkata-kata tentang mountain tersebut, gunung tersebut, dan gunung tersebut tidak akan pernah beranjak. It's because you don't get out of debt and out of discontentment and out of that place of distress by talking more about the debt and the discontentment and distress. Dan kita tidak akan pernah bisa keluar dari hutang piutang atau kesukaran atau sakit hati itu kalau kita cuma ngomong tentang hal-hal tersebut saja. We got to start making a declaration over our life, restore. Melainkan kita mulai harus mendeklarasikan restorasi atau pemulihan dalam hidupnya kita. I ain't walking one more day of my life like that. Aku nggak akan mau hidup lagi seperti demikian dalam hidup aku satu langkah lagi. Let me put it like this. I can't imagine those men walking into David's camp and David patting them on the shoulder and say, oh, it'll be all right, it'll be okay. Don't Dan aku worry, nggak bisa another day. bayangkan orang-orang 400 orang ini datang ke kemahnya Daud dan berkata, oh nggak apa-apa, kasihan kamu ya. No, I tell you what I think David would have said. Tahu nggak apa yang aku bisa pikirkan apa yang Daud akan katakan? Silence! Tutup mulutmu, diam. Until one good word comes out of your mouth. Sampai satu hal yang baik keluar dari mulutmu. You ain't gonna say nothing at all. Kamu nggak akan ngomong apapun. Now, Sekarang, take the hands that hang low dan ambil tanganmu dan kamu kayak berdiam saja and sekarang. take the feeble knees that are wobbling Dan angkat kaki kamu yang and sudah lift them lemas up itu. and be strong. Dan angkat tinggi, jadikan kuat. I mean, I imagine they're shaking, like really shaking. Aku bisa bayangkan tangannya udah lemas, kakinya udah lemas, mereka tuh gemetaran. But David knows he's been hunted for years. Dan- He knows what it's like to live in the pain and the struggle of being under that weight and yet living in joy. Dan si Daud tuh tahu bagaimana cara hidup berkemenangan karena dulu dia pernah hidup demikian juga, tapi dia sudah berkemenangan dan dia tahu bagaimana cara untuk membawa orang-orang keluar dari situasi tersebut. This is not about feelings. Ini This is bukan not about perasaan, circumstance. That bukan ain't about none of situasi that. kondisi, It's about choice. tapi pilihan. Will we let God restore us Apakah kita mau biarkan Tuhan untuk memulihkan kita or not? atau tidak? David's getting to them. I mean, seriously. Dan si Daud tuh benar-benar bisa melakukan itu. We need to get into our Bibles Kita harus kembali ke Alkitab di sini because it's in our Bibles karena di Alkitab lah. that we find out what God's interested in restoring and what we should be declaring. Jadi apa yang Tuhan tuh ingin untuk merestorasikan hidupnya kita, apa yang ingin dia lakukan untuk hidupnya kita. There are some things that we pray for, Ada hal yang kita doakan, believe for, kita percaya, declare for, kita deklarasikan. and God ain't going to do them Tuhan tidak akan melakukan itu. because they ain't His will. Itu bukanlah kehendaknya. It's only His will that He works. Karena apapun yang dikerjakan sesuai dengan kehendaknya. So when we get in here, folks, and I Kalau kita encourage you to kembali read the ke Bible firman every Tuhan, day, you'll find out that's what God wants me to kamu akan restore. temukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupnya kamu. That's what God wants me to Itu change. yang apa yang Tuhan ingin kamu lakukan untuk kamu berubah. And when the restoring process is on the way, and rolling, Ketika perubahan atau restorasi itu mulai terjadi, pemulihan mulai terjadi, you may not find the debt going overnight kamu tidak mungkin bisa temukan ada perubahan secara semalam saja. or the distress leaving like that.
Atau semua kesukaranmu, hutang piutangmu, atau sakit hatimu hilang begitu saja? All the discontent disappearing. Atau semua Just a kesakit second. hatimu hilang demikian saja? But over time, you'll be able to look back. Thank God for the restoring, repairing power of my God. Tapi kamu bisa berbalik kembali dan kamu bisa melihat, oh wow, apa yang terjadi yang Tuhan bisa lakukan, Tuhan pulihkan hidupku. Start conquering what you can, Dan menangkan apa yang kamu bisa menangkan dulu. and then God will show you how to overcome the bigger battles. Dan Tuhan akan tunjukkan untuk hal yang kamu belum bisa menang di dalam peperangan yang lebih besar. Don't think too far ahead. The Word of God is a lamp unto our feet and it lights the path. The Dan next firman step, Tuhan itu adalah terang bagi jalan-jalan kita. He'll show you the way. Dan dia akan tunjukkan jalannya. And the second thing, Yang poin nomor 2. come on musicians. The second thing is let God's Word lead the process of change. Biarkan firman Tuhan memimpin proses perubahan. One thing is really, really sure when it comes to the idea and process of restoration, and that is that nothing changes if nothing changes. Jadi satu hal yang pasti dalam restorasi, tidak ada yang berubah jika tidak ada yang berubah. It's really easy, in fact, way too easy, Ini sangat-sangat sederhana, sangat gampang sekali. to go through life year by year by year and nothing changed, nothing grew, nothing, nothing, just the same. Lewatin hidup kayak benar-benar hidupnya kayak sama-sama aja. Tahun demi tahun, hari demi hari sama aja. This is why I've decided in life Inilah kenapa aku ambil keputusan that I'm going to be far less concerned with what's going on around me than what I am with what's going on within me. dan aku nggak akan kasihkan banyak perhatian dengan apa yang terjadi di luarku dibandingkan perhatian kepada apa yang terjadi di dalamku. Meaning most of us Artinya, depend or we hinge our change process on what's going on around us. jadi jangan kita biarkan perubahan kita terjadi sesuai dengan apa yang terjadi sekitarnya kita. But the truth is God wants to work within us so that what is around us changes. Jadi Tuhan tuh sebenarnya pengen bekerja di dalamnya kita sehingga apa yang ketika kita berubah, di sekitar kita juga bisa berubah karena kita berubah. We want all the blessings of restoration, but we don't want to go through the process of restoration. Dan kita mau berkat dan semua hal yang luar biasa, tapi kita tidak mau namanya restorasi atau pemulihan atau prosesnya. We need to start letting the Holy Spirit do within us Dan kita harus biarkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam kita. what He's been trying to do for a very long time. Apa yang sudah dia ingin kerjakan untuk waktu yang lama sekali. But we've just been stubborn, Tapi kita tuh keras kepala, holding back, kita menahan, pushing back, kita mendorong, talking back. kita berbicara balik. You remember last week's message? Go and watch it if you haven't. It's on Coba Antioch kembali TV. lagi ke khotbah minggu lalu. How many times we argue back to God? Kita sering Lies. sekali berargumen. It's not worth it, folks. Nah itu enggak. People who want restoration, they surrender bagus. under the mighty hand of God Tapi orang yang perlu pemulihan pasti dia akan menyerahkan hidupnya dalam tangannya Tuhan. and under the word of God Dan akan berserah kepada firman-Nya Tuhan. that guides and leads. Yang akan menuntun. We got to quit that victim mentality Kita harus keluar dari mental korban ini. because some of us are living in that debt, discouragement, and discontentment, and the blame's all. I mean, it's like the lame man. Remember the lame man beside the pool of Bethesda? Dan kita tuh ingat nggak cerita yang orang-orang seseorang yang di samping kolam Bethesda itu. And Jesus turns up at the man's side and he says, "What do you want?" Dan Yesus berbicara pada orang ini, kamu butuhnya apa sih? And the guy goes, "No one's ever come to help me out, to put me in the water when the angel stirs the water." The miracle's standing right by you, man. Dan orang ini berkata, nggak ada orang bantu aku sama sekali ketika tuh ada malaikat tuh menyentuh air tersebut. Dan sebenarnya tuh mujizat itu di depan matamu. But all he can see Tapi apa yang bisa dia lihat? is his own little closed, small ideology of what he thinks he needs to get his breakthrough. Jadi dia cuma bisa melihat ideologi yang sempurna, yang kecil ini yang dia cuma bisa lihat saja. Dan dia nggak bisa melihat terobosan yang dia bisa dapatkan. Open your eyes. Coba buka matamu. You know, Esau comes to his father right after Jacob's got the blessing. Coba lihat Esau, dia ketika datang kepada bapaknya setelah Yakub itu dapatkan berkatnya. And he says, "Isn't there a blessing for me?" Bukankah ada berkat buat aku lagi sisanya? This is the victim mentality. Ini adalah mental seorang korban. That where I'm at today Di depends mana on aku berada sekarang, other people, other things, and itu what's going on karena out orang there. lain, karena situasi kondisi. No, take a look inside. Coba kamu lihat kembali ke dalam hatimu. Let God work His good work inside. Biarkan Tuhan bekerja hal-hal luar biasa di dalam hatimu. Find out what happens when the Lord's
great word shines on all the dark places. Dan coba kamu lihat ketika kuasa Tuhan tuh bekerja di dalam kegelapan. Proverbs 12:1 says, "Whoever loves discipline loves knowledge, and he who hates reproof is stupid." Jadi Amsal 12:1 berkata, siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. When you're in that place, Ketika kamu di posisi tersebut, seek truth, kamu cari kebenaran. because truth restores. Karena kebenaran akan membebaskan. Truth directs, truth guides. Kebebasan akan memberikan direksi, memberikan suatu guidance. Ya. Stop blaming God. Dan berhenti untuk menyalahkan Tuhan. Come on, let me finish with one more story. Aku akan habiskan satu cerita. Do you know in the Gospels, the Pharisees and religious leaders, they were painted as the bad guys, right? Dan orang Farisi itu diceritakan jadi orang yang jahat. Anybody ever read Matthew, Mark, Luke, John? You know what I'm talking about? Nah, kamu pernah baca nggak cerita itu? It's like you get this impression that they're Kamu the bad dapatkan guys. impresi mereka ada orang jahat. There's the spiritual people and then there's the non-spiritual people. Ada orang yang rohani, ada orang yang tidak rohani. But you know, it's amazing Ini hal yang luar biasa. how God will take all things Bagaimana Tuhan akan membawa semua hal and turn them all around for good. dan membalikannya itu menjadi hal yang baik untuk kamu. For those that are ready to be restored by Bagi God. mereka yang bersedia untuk dipulihkan. Because as the history goes, and some of you know this, Jesus was put on the cross by the Pharisees and the religious leaders. Dan Yesus itu sebenarnya kalau baca di Alkitab tuh Yesus tuh disalibkan oleh orang-orang Farisi ini. They killed their Savior. Dan mereka membunuh juru selamat mereka. You know, they crucified their hope. Dan mereka tuh menyalibkan harapan mereka. But later on, Tapi the scriptures tell us that many of those same religious leaders repented and they turned to the Lord because they realized that Jesus was the Son of God. tapi kamu bisa melihat kembali di Alkitab itu bagaimana orang-orang ini, tokoh-tokoh agamawi ini akhirnya berbalik dan percaya kepada Yesus. And we don't hear too much more about the Pharisees in the Bible. Dan kita nggak mendengar banyak cerita tentang orang Farisi di Alkitab. But history tells the story Tapi of how when sejarah the memberikan children of cerita. Israel, when the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost and the word of God and the power of God began to spread out across the globe. Dan ketika urapan Tuhan turun di hari Pentakosta itu, ketika kuasa Tuhan tuh menyebar, The believers all over the place began giving their lives to Jesus. dan orang-orang percaya mulai datang dan mau memberikan hidup mereka kepada Yesus. And it spread out beyond Israel, beyond Jerusalem, beyond Judea, beyond Samaria. It went all the way out to the ends of the earth. Itu akhirnya menyebar keluar dari Israel ke Yudea, ke Samaria, ke Yerusalem, semuanya sampai ke ujung dunia. And the word began to be preached in places like Corinth and Ephesus and Crete, where people didn't have a clue about the doctrine of God. Dan akhirnya tuh firman ini mulai dikotbahkan di Efesus, di Korin, di berbagai area di mana tuh orang nggak pernah dengar namanya Yesus. They didn't know what creation was, what the Mereka ark nggak tahu was, namanya apa sih penciptaan the miracles of Egypt, atau mujizat dari di Mesir the prophets, the kings. atau dengan Judges. nabi-nabi, raja-raja, They don't know nothing. hakim-hakim. Mereka nggak tahu apa-apa. And that was the moment Itu adalah momen when God began using those Pharisees. orang-orang Tuhan mulai memakai orang-orang Farisi ini. Because it was the Pharisees. Remember, they didn't have no Bibles in those times. Coba ingat ya, mereka nggak Pharisees punya were the only Alkitab. ones who could read the scriptures. Adalah orang-orang Farisi inilah yang bisa membaca ayat-ayat itu. Before they could be a Pharisee, they had to learn the whole first 5 books of the Bible off by heart, Dan memorize. sebelum mereka bisa menjadi orang Farisi itu, mereka harus bisa hafal 5 buku pertama di Alkitab itu dengan hati mereka. And that was the time when God began to restore people like Paul. Dan Saul. itulah di mana orang-orang seperti Saulus yang akhirnya jadi Paulus itu, Pharisees gave their lives to Jesus. orang Farisi yang akhirnya memberikan hidup mereka kepada They Yesus. said, I ain't living back there no more. Aku nggak mau hidup seperti demikian yang dahulu lagi. I'm moving forward. Aku mau maju. And God took those men Dan akhirnya Tuhan bawa orang-orang itu, and used them for the glory of pakai God. mereka demi kemuliaan Tuhan. Their miracle Mujizat mereka led to the miracle of others. dan memberikan mujizat kepada orang lain juga. The people were taught, the word was spread. Dan orang-orang diajar, firman Tuhan akhirnya I disebarkan. tell you what happens in the house Dan aku kasih tahu kamu apa yang terjadi di dalam rumah Tuhan. is God will take all your mess Tuhan akan ambil semua keberantakanmu and he'll make it into a miracle. dan Tuhan akan jadikan itu semua In mujizat. Jesus' name. Come on, let's stand to our Amin. feet.